Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Nadila Rahmat dari kelas B kelompok 11. Jadi, saya sebagai perwakilan dari kelompok ini yang akan menjelaskan materi tentang Public Relations on the Net, yang merupakan materi dari mata kuliah penulisan Public Relation yang diampu oleh dosen pengajar Ibu Siti Mayasari Pakaya, Esos MIKOM. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan dalam video ini, yang pertama yaitu tentang penjelasan dari public relation on the net ini, kemudian yang kedua tentang internet, yang ketiga tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang dapat digunakan khususnya dalam praktik penulisan public relation. Kemudian yang keempat ada keunggulan dari aplikasi internet ini, dan yang terakhir tentang strategi untuk menggapai publisitas khususnya dalam praktik penulisan public relation. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Public Relations on the Net. Public Relations on the Net atau biasa disebut dengan IPR adalah sebuah inisiatif baru dari bidang humas yang menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya atau biasa disebut dengan cyber PR. Seorang penulis buku terkenal yaitu David Phillips dengan bukunya berjudul Online Public Relations juga berpendapat bahwa public relations on the net adalah satu-satunya cara untuk membangun citra atau reputasi di dunia yang tidak kasat, yaitu dunia maya. Mengingat internet ini telah menghadirkan dunia maya di samping dunia nyata. Sehingga dengan perkembangan teknologi komunikasi ini memungkinkan penggunaan berbagai macam media untuk menyampaikan pesan dengan melalui internet. Selanjutnya pembahasan tentang internet. Jadi internet ini dia merupakan media komunikasi baru yang berupa jaringan global dari komputer-komputer yang saling terhubungkan, di mana individu yang terhubung dengan sebuah jaringan berkomunikasi dengan komputer manapun dari ribuan komputer lain, jika jaringan tersebut juga tersambungkan dengan berbagai jaringan. Internet ini pertama kali dibentuk pada tahun 1969 oleh proyek lembaga APRA dengan nama ARPANET dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yang pada saat itu dengan tujuan awal dibentuknya ARPANET adalah untuk keperluan militer supaya data tidak tersentralisasi. Dan sampai sekarang bisa kita lihat bahwa kemajuan internet adalah suatu hal yang tidak bisa lagi kita bendung. Sehingga mau tidak mau kita harus menerima perubahan yang ada dengan menyesuaikan diri. Khususnya untuk praktik penulisan public relation, karena ini berhubungan dengan perubahan konsumsi informasi yang membutuhkan kecepatan sumber informasi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu tentang fasilitas-fasilitas apa saja yang dapat kita gunakan dalam internet sebagai sarana pertukaran informasi. Di sini bisa kita lihat yang pertama ada email. Email yang merupakan aplikasi paling luas penggunaannya dan merupakan fasilitas yang dikembangkan paling awal di internet. Yang kedua ada World Wide Web yang merupakan anjungan multimedia pertama dan saat ini merupakan fasilitas yang populer karena menawarkan alamat-alamat lain di internet secara langsung melalui link-link yang telah disediakan. Selanjutnya yang ketiga ada Telnet atau login jarak jauh, merupakan fasilitas yang memungkinkan penggunaan komputer jarak jauh dan program-programnya berapapun jaraknya. Yang keempat ada hyperlink yang sebagai spot-spot pada halaman web yang dapat diklik oleh pengguna untuk berpindah ke spot lain, baik dalam dokumen yang sama, dalam website, maupun dalam situs lain di internet. Yang kelima ada multimedia, yaitu sebuah sistem komunikasi yang mencoba menawarkan perpaduan teks, grafik, suara, video, dan animasi. Kemudian yang keenam atau terakhir ada media sosial, yaitu sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, saling berinteraksi, berbagi, dan menciptakan jejaring sosial. Kemudian berikutnya
Ada berbagai keuntungan yang bisa didapatkan dari penggunaan aplikasi internet ini, khususnya untuk praktik public relation. Yang pertama, keuntungannya membuat komunikasi dengan biaya murah dan cepat sampai ke publik. Kedua, sebagai sarana mendapatkan informasi kemajuan dunia. Yang ketiga, dia juga sebagai sarana promosi dan pencitraan korporat. Yang keempat, dia lebih bisa mengefisiensikan waktu. Yang kelima, dia sebagai pendukung program pemasaran. Yang keenam, dapat membuat komunikasi lebih efektif. Ketujuh, dapat memenuhi kebutuhan publik. Kemudian terakhir, dia juga sebagai salah satu strategi untuk menghadapi pemasaran global. Dan bukan hanya itu saja kegunaan dari penggunaan internet ini, karena sebenarnya masih banyak lagi keunggulan-keunggulan lain dan keuntungan dalam penggunaan media internet ini. Kemudian kita ke materi yang terakhir, yaitu tentang strategi dalam publisitas. Karena internet memungkinkan bidang PR untuk lebih bebas berkreasi dalam membuat publisitasnya, sehingga ada beberapa strategi menurut Julius Bob dalam menggapai publisitas itu. Strategi itu diantaranya ada publisitas lewat email, yaitu mencakup cara menulis email yang efektif. Yang kedua, publisitas lewat kartu nama elektronik, yaitu kartu nama yang diterima di seluruh dunia, yang bisa digunakan dalam business card atau signature file. Kemudian yang ketiga, ada publisitas lewat autoresponder, yaitu suatu program penjawab email secara otomatis dan cepat. Yang keempat, ada publisitas lewat komunikasi online, atau yang biasa kita sebut dengan online forum, news group, webrings, atau discussions group. Selanjutnya, kelima, ada publisitas lewat mailing list yang akan mempercepat pengiriman informasi ke sekumpulan orang banyak. Kemudian terakhir, ada strategi dalam publisitas lewat elektronik, magazine, newsletter, yaitu versi online dari suatu majalah atau publikasi online. Jadi itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Terakhir, sebagai kesimpulan dari saya bahwa internet merupakan sebuah keniscayaan dalam bidang public relation, di mana internet telah berhasil membuka perspektif baru dalam bidang ini. Sebab dengan penggunaan internet akan lebih memungkinkan bidang PR untuk bisa lebih berkreasi, lebih efektif, lebih operasional, dan mampu mendekatkan perusahaannya dengan publik. Semoga dari materi ini bisa menambah wawasan dan bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.